Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kebetulan ini masih pagi di hari Sabtu ya, tanggal 15 Januari 2022 ya. Dan background yang kalian lihat ini adalah rental Cak Kos PS tadi malam ya, 14 Januari. Jadi ini adalah situasi kita ngerental tadi malam buat background kita pagi hari ini ya. Dan kebetulan pagi hari ini saya mau ngomongin soal rental yang gulung tikar ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang rental kita masih bertahan lebih dari 20 tahun teman-teman. Jadi kita buka rental itu dari tahun 2000-an. Ya bisa dibayangin, lama banget ya. Sangat lama sekali. Dari mulai zaman PS1 dulu ya. Itu pun nggak sengaja kita bukanya ya, jadi berjalan begitu aja karena saya benar-benar nggak hobi PS ya. Kemudian rental berkembang pesat seperti biasa, itu adalah hal baru, adalah teknologi baru ya. Jadi euforianya luar biasa itu rental itu. Jadi yang main itu tumplak blak banyak banget dari zaman PS1 kemudian ke PS2 itu luar biasa ya. Bahkan dari PS2 itu kita bisa sampai 12 unit waktu itu. Dan hasilnya juga cukup lumayan. Jadi dari PS2 itu saya bisa beli Katana Jimny. Katana Jimny tahun tua sih, tahun 82. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa beli mobil ya. Jadi dari PS2 itu bisa beli Katana Jimny 21 juta waktu itu. Iya. Terus PS2 berkembang begitu pesat, lalu apa yang terjadi? Namanya usaha nggak bisa up terus, di atas terus, pasti ada turunnya, pasti ada up and down ya. Jadi ada naik, ada turun, dan kebetulan kita mengalami hal itu teman-teman. Jadi ada masa jaya, kemudian ada masa terpuruk sekali, sampai kepikiran gulung tikar. Sama seperti teman-teman yang lain ya, yang sudah gulung tikar, yang saya baca postingan di Facebook. Ada yang karena pandemi, ada yang karena macam-macam. Dan emang kenapa bisa gulung tikar ya, alasannya ya macam-macam ya. Mungkin karena ada persaingan di rental lain yang bisa memberikan lebih gitu, mungkin lebih enak, lebih nyaman, lebih murah atau apalah. Pertebaran di mana-mana, pesaing udah banyak, akhirnya rental kita bisa jadi sepi dan tinggal mereka ya. Atau mungkin karena sikap kita yang kurang bagus juga kepada pelanggan, misalnya jutek atau apa. Udah biasanya gitu sih kalau ngerental lama, kadang kita suka jutek juga karena stres ya, kerja dari pagi sampai malam, kadang kita malam bisa jutek, bisa pelayanan agak kurang bagus karena capek, karena kita layanin sendiri ya. Mungkin mereka pergi cari tempat lain lebih nyaman di sana, akhirnya pergi ke sana ya. Tapi yang namanya usaha itu memang soal hati. Kalau emang taste-nya atau rasanya mereka cocok di tempat kita, mereka akan ke kita terus ya, nggak ke tempat yang lain. Biasanya sih seperti itu ya, masalah hati juga soal main ke rental itu ya. Nggak harus ke tempat bagus, ke tempat mewah, ke tempat yang kecil-kecil pun mereka samperin juga ya. Kebetulan di tempat saya ini rentalnya rental kecil ya. Apakah pengen besar gitu ya, kita jalanin aja. Yang penting kita syukuri apa yang ada sekarang ya. Yang ada sekarang kita syukuri, kita jalanin aja. Soal mau jadi besar atau apa ya, kita apa katanya nanti gitu ya. Jadi beruntung buat teman-teman yang rentalnya emang rental udah gede gitu. Yang sedang-sedang, yang masih membangun, yang masih bertahan ya, mari kita pertahankan kalau bisa ya. Memang yang namanya kerja itu sulit untuk mendua. Kalau ngerental ya ngerental aja. Kalau yang nyervis ya nyervis aja. Kalau kita jalanin dua-duanya, kayak aku gitu jalan dua-duanya ya. Jadi ada ngerental, terus kemudian ada servis, ada ngisi game dan macam-macam, makin ribet, makin pusing, dan makin rezekinya kayak nggak konsisten rezekinya justru. Semakin banyak yang kita lakukan supaya rezeki banyak, justru rezekinya yang datang nggak konsisten, justru nggak banyak. Tapi kalau satu bidang misalnya ngerental aja, rezekinya lebih konsisten, lebih jadi sesuatu daripada banyak datang ini tapi habis cepet juga gitu ya. Itu sih apa yang ada di pikiran. Bisa setuju bisa enggak ya. Soalnya kalau habis dapat servisan gitu,
uang misalnya 150.000, sore udah ya bablas, hilang, udah nggak ada wujudnya. Tapi kalau dari rental misalnya apa 150, 200, 300, 500 dari rental itu lebih gemi kata orang Jawa, lebih bisa kita nikmati gitu ya. Oke, kembali ke topik soal gulung tikar tadi. Saya juga turut prihatin sama teman-teman yang sempat gulung tikar, dan saya juga hampir pernah mengalami hal itu. Kapan? Nah, kapan ini ya? Yakni ketika waktu itu, maklum ya, kita generasi tua ya, generasi emas nih. Generasi emas ini saya, terus Mas Ferry Pratodo, Aji Ahmad, siapa lagi tuh, banyak ya, Muhammad Ilma, terus Fawas Akram. Sorry teman-teman, saya tag ya, banyak sekali teman-teman lawas itu ya. Nanti soal cerita ketemu teman kita bahas di lain segmen ya. Oke, kapan saya mengalami hampir gulung tikar? Yani ketika embargo, waduh bahasa ya, embargo ekonomi. Yani ketika ada embargo yang namanya warnet teman-teman. Jadi game online itu sedikit embargo rental kita. Jadi anak-anak itu yang biasanya main rame itu, tiba-tiba mereka menyukai sesuatu yang baru, hal yang baru, yakni warnet di game online. Jadi mereka berbondong-bondong, warnet itu rame banget. Nah, disitulah saya mengalami titik terpuruk, di mana rental itu benar-benar titik terbawah. Jadi waktu itu kita sehari dapat 40.000 aja udah untung itu. Jadi sehari dapat 40.000 aja udah untung. Aduh, sepi lagi. Kita mikir. Akhirnya waktu kita banyak dibuat untuk liburan. Jadi waktu itu saya sering liburan. Jadi ada duit 200-300 saya ke Malang. Ada duit 100-300 buat beli bensin, buat makan, kita pergi ke Malang. Kita nggak konsentrasi untuk kerja. Kita nggak konsen untuk ngerental. Udah bawaannya, aduh sepi, paling males. Kita tinggal pergi aja. Jadi seminggu bisa sekali, bisa 2 kali kita dolan jalan-jalan aja kemana itu. Ada duit 40.000, kita dapat 40.000, besok 40, kumpulin dapat 200.000, kita pergi. Selalu seperti itu. Kita mengalami mungkin stres atau tekanan gitu ya. Kok sepi gitu ya. Akhirnya itu titik terpuruk, entah berapa bulan itu kita kondisinya seperti itu teman-teman. Kita sering pergi kemana-kemana gitu dan melihat situasi di luar. Apa yang terjadi gitu kok sepi ya. Akhirnya warnet ini. Bahkan di sebelah rentalku pun berdiri warnet besar gitu. Jadi betapa kita tuh diserbu luar biasa, orang berbondong-bondong untuk membangun warnet. Hampir semuanya di mana-mana merajalela itu. Rental benar-benar titik di bawah itu. Kita bersabar aja. Sempat kepikiran, akhirnya aku survei ke tempat warnet itu ya. Mbak, gimana ya cara bikin warnet ini? PC-nya, monitornya, terus gimana listriknya sebulan, terus harus setor kemana ini untuk biaya warnetnya, terus kita income-nya dapat berapa. Aku udah survei dari situ. Setelah dari keterangan mbaknya yang punya warnet itu, aku berpikir kayaknya tempatku nggak di sini. Tempatku bukan di warnet, bukan di komputer. Soalnya aku bukan ahli komputer ya, bukan banget gitu, enggak. Ngerti iya, tapi aku ngerasa kayaknya tempatku bukan di sini. Tempatku tetap di PlayStation. Ya udah tak telatenin aja di PS itu ya. Udah tak telatenin aja. Pelan-pelan tak telateni sambil kita nyari teman. Nah, itu pentingnya nih. Pendekatan sama teman-teman yang lain. Teman-teman seperjuangan rental PS. Koordinasi teman-teman. Rapat. Jadi di Facebook itu mana ya teman Malang, mana ini, tak cari di Facebook. Kita samperin. Kita dantengin, kita bikin aktivitas apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk PlayStation ini ya, supaya tetap kembali berjaya lagi. Itu teman-teman. Seiring berjalannya waktu, kita tetap stay di PS. Udah, berapapun hasilnya, sehari dapat 40, udah kita syukurin aja. Kita tetap stay di situ. Sambil akhirnya waktu itu kan masih rame zaman PS2 ya. Tahun 2012
12 ya, 13, 14 itu masih rame PS2 dan embargo warnet udah sedemikian rupa. Luar biasa. Akhirnya ya kita nggak mensyukuri mereka yang punya warnet, akhirnya warnet juga mengalami penurunan, mengalami apa ya, kayak kehancuran gitu ya. Apa yang bikin mereka jatuh? Ternyata Android. Boleh dibilang gitu ya. Jadi kayak Android gitu datang menyerbu, sudah banyak yang Android bisa memainkan Android, warnet sudah mulai turun sepi situ. Nah, disitulah rental mulai kembali naik, perlahan naik lagi, mulai orang kembali rame ke PS, ke rental PS. Nah, gimana strategi kita supaya rental itu rame? Aku keliling tuh malam-malam ya. Jadi kita keliling kemana aja, apa yang bikin rental itu bisa rame? Ternyata harus ada fasilitas wifi-nya, itu penting banget wifi itu ya. Jadi kalau ada wifi kayak IndiHome gitu, jadi pemain itu nggak cuman mereka main PS, mereka juga pegang HP, entah itu download, entah itu lihat YouTube, entah macam-macam. Jadi nggak selalu main PS itu, enggak. Tapi yang penting dia punya jaringan yang cepat untuk memuaskan dirinya di HP itu ya. Waduh, bahasa yang bulat. Ya begitu ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah itu mengalami kemajuan dan saya mengalami awal kebangkitan, teman-teman. Gimana awal kebangkitan itu? Terus terang ini dari teman-teman yang menolong saya, teman-teman Malang waktu itu. Jadi kita sering berkoordinasi, sering ketemu apa yang harus dilakukan. Akhirnya dari zaman PS2 mulai terpuruk, tahun 2014 kita mulai naik ke PS3, mulai naik lagi PS3 mulai, dan puncaknya di tahun 2016 itu PS3 udah naik. Tapi kita merintis dari awal lagi, teman-teman. Karena apa? Karena duit itu udah kita hambur-hamburkan. Jadi kita nggak invest uang untuk gimana ke depan ada konsol baru, ada PS baru, harus merubah semuanya, merombak semuanya. Kita nggak antisipasi itu kesalahan kita. Jadi teman-teman kalau bisa antisipasi, kalau bisa, justru kita nggak punya investasi, nggak punya celengan, akhirnya kita merintis dari awal untuk membangun itu semuanya. Ya inilah perjuangan, karena kita udah banyak pengalaman background sebelumnya. Untuk membangunnya ke depan memang lebih mudah ya, untuk membuat rental itu supaya terus bertahan. Artinya apa? Kalau mau survive, yang namanya hidup ini kompetisi. Jadi kompetisi, ada kompetitor ya, ada pesaing, ada hal-hal yang membuat tempat kita mungkin jadi sepi. Hidup ini adalah kompetisi. Siapa yang bisa memenangkan kompetisi itu, itulah yang bisa bikin survive. Rezeki itu ada tempatnya pada kita. Kita tinggal memfasilitasi aja. Apa yang bisa membuat rezeki itu datang ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata rental ini mungkin jalannya soal up and down itu udah hal yang biasa ya. Oke teman-teman yang mengalami kebangkrutan, waduh bahasa ekonomi sekali, kebangkrutan apa ya, gulung tikar. Yang namanya gulung tikar ya, mudah-mudahan yang masih bisa bangkit. Kalau emang kamu yakin itu jalanmu, teruskan. Kalau nggak yakin ya kamu bisa cari kerjaan lain. Berarti itu bukan jodohmu ya, pekerjaan rental itu bukan jodoh kita. Kalau saya sejauh ini merasa bahwa rental ini jodohku dan aku harus terus jalan seperti itu sampai nggak tahu ya, sampai rental ini jalan aja terus. Karena apa? Kalau misalnya gulung tikar nggak laku, kita bingung juga. Aduh, kerja apa ini ya? Kerja apa? Kita juga bingung gitu ya. Kerja seperti masa lalu, jadi menjadi penyiar radio kayaknya udah turun juga, radio sekarang udah nggak bisa. Jadi apa ya? Jadi kita mikir juga ini teman-teman. Yang pasti kita mengeksplor yang namanya PS aja. Ke PS3, habis itu kita mengeksplor PS4 sambil membaca ekonomi sekitar kita. Ya, apakah masih bisa berjalan atau enggak ya? Seperti itu teman-teman ya, yang lagi terpuruk sabar ya, yang merasa gulung tikar sekarang udah kerja yang lain ya, sabar, untuk bangkit susah ya, memang seperti itu. Sebenarnya banyak rahasia-rahasia lain ya, rahasia misalnya untuk TV. Kalau emang udah keadaan jelek, kita
ganti yang baru. Jadi diregenerasi ya. Yang namanya peralatan itu regenerasi juga, itu penting. Jadi TV kalau udah jelek, gambarnya jelek, udah kan regenerasi, ganti baru. Terus yang namanya PS kalau udah kayak performanya udah nggak bagus, apa kita cek, entah harddisknya, entah apanya, cek. Kalau emang performanya kurang ganti yang baru. Jadi semuanya harus serba prima, nggak eman gitu ya. Setik enak udah ganti baru, ganti yang normal. Ini semuanya harus berkorban seperti itu. Maka pelanggan itu akan senang. Game bola lama ganti baru. Itu macam-macam strategi supaya rental kita tetap bisa survive ya, bisa ramai. Jadi harus kita peka, harus banyak teman, banyak informasi, jangan hidup sendiri ya. Kalau hidup sendiri ketinggalan. Itulah makanya tahun 2014 saya cari teman di mana, teman rental itu. Karena dulunya kesepian teman-teman. Akhirnya ketemulah teman-teman sekarang sampai lumayan sangat banyak sekali ya. Itu sedikit topik kita tentang gulung tikar dan campur baur. Macam-macam tadi ya udah topiknya, macam-macam yang masuk. Soalnya otaknya banyak sekali ngomong ini, nemu ide ini, nemu ide ini. Jadi nemu ide itu banyak sekali ya. Oke teman-teman, itu sedikit gacor Cak Kus pagi hari ini. Mohon maaf sepurane sing akeh. Gacornya semrawut kanan kiri ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kurang-kurang kita bahas di komen lagi atau di segmen lain. Mudah-mudahan nggak bosan nonton channel ini ya. Karena ini gacoran khas Cak Kus buat. Oke, terima kasih udah nonton Cak Kus PS. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Buenos dias, selamat pagi, muchas gracias, maxi, hasta la vista, bye bye.